soal media sosial. Sekarang yang beredar di media sosial tentang seorang yang selalu berkomentar yang tidak tahu asal usulnya apa yang terjadi dan sebetul-betulnya. Terutama pada saat yang sama kita mendengar bahwasanya ada seorang tokoh dan seorang ormas yang sangat kita cintai itu dibuat suatu cara oleh rezim saat ini. Oleh kerana itu, kita sebagai warga negara yang baik, kita tidak tahu apa yang betul, apa yang tidak betul. Dan kita tidak bisa mengetahui persis apa yang betul-betul beliau lakukan. Oleh kerana itu, kita jangan sewenang-wenangnya secara tidak tahu berkomentar sesuka hatinya pada ormas-ormas yang berjuang kerana Allah di sana. Beliau adalah seorang tokoh karismatik. Beliau adalah seorang habaib dan beliau adalah keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang saya dengar bahwasanya siapa yang mencintai keturunan beliau maka dia juga mencintai, termasuk orang yang mencintai pada beliau. Dan kalau anda tidak mencintai kepada keturunan beliau, maka syafaat pada beliau, pada anda semua itu daripada beliau tidak akan ada. Oleh kerana itu, jadi kita tolong hati-hati dalam berkomentar, apalagi kepada seorang ulama, para habaib. Itu anda harus hati-hati. Karena satu tulisan yang anda komen dan anda share di mana-mana itu akan dicatat oleh malaikat dan akan diminta pertanggungjawaban anda semuanya di akhirat nanti. Oleh kerana itu, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus berfikir secara positif di mana kesalahannya dan apa kesalahannya, betul kita tidak betul. Kita harus mengkoreksi. Jangan kita suka-suka berkomentar karena mengikuti arus, mengikuti lawan, mengikuti kawan, karena ego kita sendiri. Tidak boleh itu. Karena ini akan melanggar, akan membawa kesesatan bagi kita, akan menjerumuskan kita ke dalam suatu masalah yang besar yang kita tidak akan tahu pada suatu saat nanti kita akan diminta pertanggungjawaban jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diampuni segala dosa-dosa kita. Karena beliau yang anda caci itu selalu memaafkan seseorang, apalagi orang yang datang untuk berjumpa dengan beliau. Dia orangnya baik. Beliau adalah orang yang sangat lembut. Pada suatu ceramah-ceramah ulama-ulama yang mengatakan beliau itu adalah orang yang lembut, baik. Tapi kenapa beliau harus dikriminalisasikan? Beliau harus disingkirkan. Apa anda tidak tahu bahwasanya orang tua beliau itu adalah seorang pejuang? Itu adalah orang pejuang. Karena anda tidak tahu, orang tua beliau itu adalah seorang pejuang. Pada reklamasi, orang tua beliau itu bersampingan dengan Bung Karno di suatu tahun kemerdekaan itu. Anda tidak tahu. Kenapa anda harus membenci beliau? Harus membenci beliau, orang asing lah, seperti itu. Anda tidak tahu bahwasanya beliau itu adalah putra dari seorang pejuang yang sangat handal. Oleh karena itu, beliau tidak minta jabatan, beliau tidak minta suatu kehormatan, tidak minta pangkat apa duit. Beliau hanya minta keadilan, tegakkan keadilan. Dan hancuran amal ma'ruf nahi mungkar itu tolong diproses. Dan saat ini, rezim ini, ada yang berkuar-kuar, membenci ulama, mengkriminalisasi ulama, memfitnah ulama. Itu tidak diproses. Sudah dilaporkan, tapi tidak diproses. Sedangkan orang-orang yang baik, ada satu pelanggaran sedikit langsung diproses. Di mana letak keadilannya? Itu di mana? Kan begitu. Jadi tolong, bagi
yang berkuasa, tegakkan keadilan. Dan kepada penguasa, Anda harus tahu, setiap tanda tangan Anda itu suatu saat akan diminta pertanggungjawabannya. Dan tanda tangan Anda itu mengenai pada rakyat dan bisa menyakiti rakyat, maka tanda tangan Anda itu akan diminta pertanggungjawaban suatu saat. Ingat itu. Karena dunia ini setiap waktu, setiap hari akan berubah. Begitu ya. Karena apa? Ini zaman, sudah tahu bahwasanya zaman ini akan berubah. Tidak seperti ini. Suatu saat akan berubah. Anda akan mati. Anda akan dikubur. Dan Anda akan diminta pertanggungjawabannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Takbir. Allahu Akbar. Jadi tolong bagi Anda yang punya kuasa, yang punya kekuatan, pakailah dengan baik-baik. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.